Bab 230, Lehain, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Keluarga Lionheart mengerahkan 100 ksatria untuk Night March, selain dari anggota keluarga. Ada 40 singa putih dan 60 singa hitam. Ksatria singa putih melindungi keluarga utama, dan jumlah mereka cukup banyak. Dengan demikian, itu bukan masalah besar bahkan jika 40 dari mereka tidak hadir. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Black Lion Knights. Kastil Singa Hitam terletak di pegunungan Uklas di perbatasan Kil, dan di baliknya terdapat hutan besar samar. Penduduk asli hutan selalu berusaha menyelinap melewati perbatasan ke Kil di setiap kesempatan, dan ada penjahat Kil dan negara lain yang mencoba menyelinap melewati perbatasan untuk menghindari hukuman. Tugas utama Singa Hitam adalah untuk melayani sebagai penjaga perbatasan di pegunungan Uklas, dan mereka diakui oleh Kekaisaran Kil karena kekuatan dan keberanian mereka. Sejak pemberontakan Eward setahun yang lalu, Ksatria Singa Hitam telah meningkatkan kekuatan mereka secara besar-besaran, tetapi sebagian besar ksatria yang mereka rekrut adalah anak-anak muda dari pedesaan. Jika ksatria elit dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam Night March, kastil akan ditinggalkan dengan ksatria pemula. Dengan demikian, setengah dari komandan dan ksatria elit Singa Hitam tetap tinggal di kastil, dan akibatnya, di mansion, ada beberapa wajah baru di antara ksatria Singa Hitam yang tidak dikenali Eugene. Tentu saja, dia tahu bahwa mereka semua ada di sana untuk berpartisipasi dalam pawai kesatria, sebuah ritual melelahkan yang akan membawa prajurit terkuat sekalipun ke batas kemampuan mereka. Saat dia berjalan ke tengah ruangan, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa semua mata tertuju padanya, memperhatikan setiap gerakannya. Petik 2. Tapi tidak semua dari mereka adalah wajah asing. Eugene menatap Gargit, yang menatap tajam ke arahnya sambil dengan bangga membusungkan dadanya. Sama seperti Desra, Gargit memutuskan untuk bergabung dengan Black Lion Knights. Eugene tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memandang pria yang berdiri di sebelah Gargit, Genos, sang kapten. Awalnya, dia bertanggung jawab atas divisi kedua. Namun, setelah Dominic lulus, divisinya naik satu peringkat. Eugene berdeham ketika dia merasakan panasnya tatapan mereka. Sudah cukup lama sejak terakhir kali dia bertemu dengan Genos atau Gargit, tapi Eugene merasa agak malu melihat bagaimana mata Genos berlinang air mata. Pencapaian yang luar biasa. Terakhir kali Genos melihat Eugene adalah di Kastil Singa Hitam setahun yang lalu. Pada saat itu, Eugene sangat kuat, dan dia telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang gila. Sudah setahun sejak itu, dan pertumbuhan Eugene cukup mengejutkan Genos. Meski begitu, Genos tidak menerima kejutan itu terlalu keras. Di satu sisi, dia pikir itu wajar saja. Genos tahu bahwa Eugene sebenarnya adalah Hamel, anggota Parti Pahlawan dari 300 tahun yang lalu. Meskipun tubuhnya berusia 21 tahun, jiwanya jauh lebih tua, yang membuat pertumbuhannya yang eksplosif wajar saja. Dengan mengatakan itu, Hamel belum mempelajari formula api putih Lionhearts di kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, metode pelatihannya saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dan meskipun dia juga berlatih sihir pada saat yang sama, dia adalah yang pertama dalam sejarah Lionhearts yang berhasil mencapai bintang ke-6 formula api putih pada usia 21 tahun. Genos merasa sangat disesalkan bahwa ada Lionhearts lain di sekitarnya saat ini. Jika dia sendirian, dia akan membiarkan air matanya mengalir deras memuji kehebatan Hamel. Dia masih memiliki keinginan yang mendalam untuk melakukannya, tetapi dia tidak bisa, tidak di sini, tidak sekarang. Dia melirik wajah Gargit. Mustahil untuk percaya bahwa itu milik seorang anak berusia 23 tahun. Apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Tanya Eugene sambil melirik Genos. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya dengan Gargit yang berdiri di sana. Yah, kerja bagus datang sejauh ini, jawab Genos. Di mana kepala keluarga? Tanya Eugene. Dengan para tetua, mereka pergi ke kastil untuk mendiskusikan jadwal sementara kita di sini, kata Genos. Eugene mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Gargit, yang masih membusungkan dadanya dengan bangga. Mengapa kamu melakukan itu? Tanya Eugene. Ayo kita mandi, jawab Gargit. Itu cukup tiba-tiba, tetapi tidak ada alasan bagi Eugene untuk menolak. Dia menoleh ke belakang dan melihat mata Christina berbinar. Tentu saja, dia tidak ingin mandi campuran atau apapun. Keduanya telah melintasi lapangan salju selama hampir sebulan. Meskipun mereka menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan dengan sihir, keinginan mereka untuk berendam di pemandian air panas bukanlah sesuatu yang bisa ditenangkan oleh sihir. Pada akhirnya, Eugene dan Christina mengikuti Gargit ke kamar mandi. Itu adalah pemandian terbuka yang menutupi seluruh halaman belakang mansion. Apakah aku ikut denganmu? Tanya Mer. Potong omong kosong dan pergi dengan Christina, jawab Eugene. Dia mengabaikan bagaimana familiarnya cemberut dan menyerahkannya ke Christina sebelum memasuki pemandian pria bersama Gargit. Apakah kamu pernah melihat penduduk bayar? Tanya Gargit. Ya, jawab Eugene. Saya tidak memiliki Vel.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Mereka semua memiliki otot yang indah. Konon pemandian air panas di sini sangat membantu pertumbuhan otot, kata Gargit. Begitu ya, gumam Eugene. Selamat telah meraih bintang ke-6 formula api putih, lanjut Gargit. Terima kasih, jawab Eugene.
Apakah kamu tidak akan memberi selamat padaku sebagai tanggapan? Tanya Gargit. Yah, selamat telah menjadi singa hitam. Aku tidak datang ke sini untuk mandi bersamamu karena aku ingin mendengar kata-kata itu, kata Gargit. Pemandian air panasnya benar-benar luar biasa, dan itu mengingatkan Eugene pada bagaimana Molon biasa berbicara tentang sungai panas di kampung halamannya. Vermont juga mengatakan beberapa hal tentang pemandian air panas. Apakah hanya berendam di dalamnya menghilangkan rasa lelahmu? Ya, itu benar. Ini bukan hanya kelelahan. Air sungai yang panas dipenuhi dengan air obat yang menyembuhkan penyakit dan luka, jadi berendam sebentar di dalamnya sudah cukup ampuh. Ini sangat baik untuk kulit, sehingga wanita menyukainya. Memang, ketika Eugene memperhatikan mata air panas dengan lebih baik, dia bisa melihat bahwa itu memiliki mana yang padat. Air tiba-tiba menggelegak, dan ketika Eugene melihat ke samping untuk menemukan sumber keributan, dia bisa melihat Gargit menggoyangkan ototnya. Tubuhmu menjadi lebih baik, gagap Eugene dengan wajah masam. Dia merasakan tekanan yang tak terucapkan, dan baru kemudian Gargit mengangguk dengan ekspresi puas. Tampaknya ada banyak perdebatan tentang latihan bersama itu, kata Gargit. Apakah itu karena bahayanya? Tanya Eugene. Itu benar. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda, pisau buta dapat dengan mudah merenggut nyawa seseorang. Dan kami juga tidak berlatih dengan satu organisasi. Para ksatria yang telah berkumpul di Lehain semuanya berasal dari ordo dan kelompok yang berbeda. Jika ada sedikit saja agenda politik yang terlibat, hal itu dapat dengan mudah menyebabkan cedera yang disengaja, jawab Gargit. Tujuan dari Night March adalah untuk menyatukan bangsa-bangsa dan ordo ksatria di benua itu. Tetapi bahkan anak-anak menderita luka-luka dan bahkan meninggal jika mereka tidak beruntung selama permainan perang, jadi praktis tidak mungkin tidak ada kecelakaan selama pelatihan para ksatria. The Night March seharusnya adalah sekelompok pertandingan persahabatan yang diadakan antara ordo ksatria untuk tujuan pelatihan. Dan bukankah sudah diputuskan bahwa kali ini akan berbentuk perang pendudukan? Tanya Eugene. Itu yang diputuskan, tapi rupanya Sultan Nahama mengeluh. Dia mengatakan bahwa para prajurit gurun dan para pembunuh tidak akan dapat menampilkan kemampuan penuh mereka karena padang salju benar-benar berbeda dari padang pasir, jawab Gargit. Jadi, apa yang dia ingin mereka lakukan? Tanya Eugene. Dia diminta untuk memanggil sejumlah besar monster di Lehainjar sebagai gantinya dan melakukan ekspedisi. Meski ini usulan mendadak, cukup banyak negara yang mendukungnya, kata Gargit. Baiklah, baiklah. Eugene tahu persis mengapa Sultan membuat proposal seperti itu. Sejak zaman kuno, Gurun Nahama dipenuhi dengan banyak ruang bawah tanah penyihir, karena Gurun adalah tempat yang sempurna untuk mendirikan ruang bawah tanah di bawah tanah. Sama seperti faksi di Arot yang dibagi menjadi menara sihir, faksi Gurun dibagi di antara sejumlah ruang bawah tanah. Sunmancers dari Nahama milik salah satu faksi tersebut. Namun, itu tidak berarti bahwa ruang bawah tanah berdiri di tempat yang sama dengan menara sihir. Jika keduanya benar-benar setara, Arot tidak akan pernah bisa merebut gelar kerajaan sihir. Ada perbedaan krusial antara Nahama dan Arot, selain kualitas dan jumlah penyihir. Keluarga kerajaan Arot tidak menuntut ketaatan dan rasa hormat sepenuhnya dari menara sihir, tetapi Sultan Nahama sangat menuntut hal itu dari ruang bawah tanah. Jika Sultan Nahama menyarankan untuk memanggil monster, itu berarti dia ditemani oleh penyihir penjara bawah tanah yang berspesialisasi dalam sihir semacam itu. Sepertinya dia tidak ingin transparan tentang pasukannya. Sultan telah membuat saran seperti itu, sementara raja-raja lain mendukungnya, dan alasannya cukup jelas. Jika dua kekuatan bertabrakan, mereka masing-masing akan memperoleh gambaran yang jelas tentang kekuatan yang lain. Selain itu, ini tidak seperti perkelahian bar sederhana atau semacamnya. Night March adalah kumpulan ksatria dari seluruh dunia, dan bahkan jika pertandingan yang diselenggarakan ramah dan hanya demi pelatihan, kehormatan setiap bangsa dan tatanan ksatria dipertaruhkan. Seseorang bebas untuk menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya jika mereka menginginkannya, tetapi mereka akan dipaksa menderita kekalahan sebagai konsekuensinya, yang akan menyebabkan hilangnya kehormatan. Namun, jika mereka berhadapan dengan monster, mereka tidak perlu khawatir kartu as tersembunyi mereka terungkap. Oleh karena itu, lamaran Sultan menjadi penyegar bagi rasa gatal yang dirasakan banyak pemimpin. Mereka dalam hati tidak puas dengan Night March Chapter. Mengapa Night March diadakan di tempat pertama? Itu karena peringatan Raja Iblis penahanan kepada dunia, sebuah petunjuk bahwa Raja Iblis Helmut mungkin sekali lagi mengancam dunia setelah 300 tahun keheningan dan kedamaian. Dan siapa yang pertama kali mendengar peringatan itu? Itu adalah Eugene. Namun, Kaisar Kill tidak pernah sekalipun memanggil Eugene bahkan setelah diberi pengarahan oleh keluarga Leonhard. Hal yang sama juga berlaku di Arot. Selama persidangan Eugene, Daindolf, Raja Arot, telah mendelegasikan wewenang kepada putranya, Honein, alih-alih menghadiri pertemuan itu sendiri. Eugene adalah penerus Siena the Wise, kedatangan kedua dari Great Vermont, dan yang diperingatkan langsung oleh Demon King of Incarceration. Ada lebih dari cukup alasan bagi Daindolf untuk menginginkan pertemuan dengan Eugene, untuk berbicara dengannya. Meski begitu, Daindolf belum bertemu dengan Eugene dan malah menjaga jarak. Idiot. Eugene mengerutkan kening. Pada akhirnya, Night March hanyalah pertemuan setengah matang yang tampak masuk akal di permukaan. Para pemimpin negara tidak benar-benar percaya bahwa Raja Iblis penahanan akan merusak perdamaian.
Itu agak bisa dimengerti, jika Raja Iblis Penahanan menginginkannya, ada lebih dari cukup kesempatan baginya untuk melakukannya sejak awal. Selama 300 tahun terakhir ini, saya merasa terus menunjukkan niat baik dan rasa hormat yang cukup kepada keturunan Vermont. Saya telah menghormati kebebasan mereka untuk tidak menunjukkan niat baik atau rasa hormat kepada saya sebagai balasannya. Namun saya khawatir bahwa Anda mungkin menganggap niat baik saya yang berkelanjutan begitu saja. Dengan kebebasan datang tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah kesenangan. Keturunan Vermont, beritahu semua orang di klan Leonhardt. Jangan menganggap niat baik yang telah saya berikan kepada Anda sebagai insentif untuk melangkah terlalu jauh. Jika Anda tidak menghormati saya, maka saya juga tidak akan menghormati Anda lagi. Raja Iblis Penahanan telah memperingatkannya di makam gurun. Itu adalah peringatan yang sangat langsung dan terang-terangan, dan Night March tidak berbeda dari unjuk kekuatan melawan peringatan Raja Iblis Penahanan, tapi Eugene tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kekuatan gabungan benua itu cukup untuk mengejutkan Raja Iblis Penahanan. Saya tidak tahu apakah itu akan cukup jika semua orang benar-benar bersatu. Tapi bukan itu masalahnya. Semua orang sibuk berusaha menyembunyikan apa yang ada di piring mereka. Menurut pendapat Eugene, kesulitan saat ini adalah hasil dari betapa terang-terangan, namun lemahnya peringatan Raja Iblis Penahanan. Tidak bisakah pria itu memperingatkan mereka bahwa dia akan menghancurkan benua itu dalam beberapa tahun saja? Raja Iblis Penahanan telah meninggalkan banyak ruang untuk interpretasi dalam peringatannya. Dia tidak akan menunjukkan rasa hormat jika mereka tidak menghormatinya pada gilirannya. Bukankah itu berarti dia akan menunjukkan rasa hormat selama mereka menghormatinya? Mudah untuk menafsirkannya sebagai deklarasi perang bersyarat. Leluhurmu mungkin telah membuat sumpah sebagai imbalan atas kebebasannya, tetapi sekarang, akhir dari janji itu semakin dekat. Waktunya akan tiba bagi roda yang terhenti untuk kembali bergerak maju sekali lagi. Suatu hari nanti, kita mungkin harus membuat sumpah baru. Aku bertanya-tanya siapa yang bisa membuat janji baru menggantikan Vermont, dan menghentikan roda ini sekali lagi. Bajingan kecil, gumam Eugene pelan. Dengan peringatan Raja Iblis Penahanan yang begitu ambigu, bukankah wajar bagi para pemimpin negara untuk berhati-hati dalam menanggapinya? 300 tahun terakhir telah menjadi era perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi raja mana yang benar-benar berharap dan bersiap untuk perang? Setidaknya, cukup jelas bahwa tidak ada yang menginginkan perang menimpa negaranya sendiri. Jika Night March gagal seperti ini, apakah benar-benar akan ada perubahan? Konten iklan. Mungkin. Pertama, aliansi anti-iblis akan membuat pasukan mereka mundur, memutuskan bahwa itu akan bertindak sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Iblis dan memungkinkan mereka untuk menghindari perang. Satu-satunya alasan aliansi anti-iblis akan menunggu sampai setelah Night March adalah demi menyelamatkan muka. Faktanya, Night March sendiri pada akhirnya melayani negara-negara untuk mencoba dan saling melengkapi. Pemukulan yang bagus akan membuat mereka masuk akal. Eugene menopang dirinya keluar dari bak mandi. Mungkin karena panasnya mata air itu, rasanya panas mengalir ke kepalanya lebih cepat dari biasanya. Dia merasa agak jengkel dan kesal. Mengapa Sultan Nahama, dari semua orang, mengeluarkan keluhan sekarang, hanya beberapa hari sebelum dimulainya Night March? Nahama telah menginvasi Turas selama ratusan tahun. Helmut melihat ke arah lain setiap kali, dan ada kecurigaan bahwa Raja Iblis Penahanan bertanggung jawab menghasut mereka. Eugene bukan penggemar Nahama 300 tahun yang lalu dan sekarang juga tidak terlalu menyukai mereka. Bahkan para pembunuh terkutuk dari Nahama hanyalah bajingan yang hanya memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, bahkan jika itu berarti menikam sekutu mereka dari belakang di medan perang. Sultan dari sampah seperti itu tentu saja adalah omong kosong. Mungkin dia mengeluh seperti bayi kecil atas perintah Raja Iblis Penahanan. Tapi apakah Raja Iblis Penahanan benar-benar melakukan itu? Untuk alasan apa? Apa yang bisa dia takuti? Pikiran rasional Eugene memberinya jawaban yang masuk akal, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Nyatanya, tidak masalah bagi Eugene bagaimana Night March berakhir. Itu bukan urusannya. Terlepas dari seberapa keras para raja berusaha menyembunyikan apa yang ada di piring mereka, Eugene memiliki urusannya sendiri untuk diurus. Dia tidak peduli apa yang mereka coba lakukan, karena jelas baginya apa yang harus dia lakukan. Benar, akan sangat membantu jika dia memiliki sekutu yang lebih banyak dan kuat. Namun, mengingat pengalamannya dari 300 tahun yang lalu, Eugene tahu bahwa memiliki lebih banyak tentara dalam perang melawan keberadaan seperti Raja Iblis tidak membuat perbedaan besar. Itu karena ahli nujum terkutuk. Saat skala pertempuran meningkat, jumlah mayat juga meningkat, yang memungkinkan para ahli nujum untuk mengumpulkan lebih banyak mayat sebagai prajurit pasukan Raja Iblis. Aku juga bukan penggemar berat perang besar. Jika aku bisa, aku akan menginvasi kastil sendirian dan membunuh Raja Iblis Penahanan. Itu adalah pemikiran yang arogan, Hamel. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa berbicara denganku ketika aku bahkan tidak memiliki Winnet di tanganku? Jangan kaget, Winnet hanyalah katalisator. Anda menandatangani kontrak dengan saya. Eugene sudah mengetahui hal ini. Namun, dia terkejut bahwa Tempest telah memulai percakapan, karena Tempest jarang berbicara dengan Eugene saat dia tidak memegang Winnet.
Hamel, bagaimana saya bisa tutup mulut ketika Anda dengan tulus memimpikannya ekspedisi utara, ketika Anda begitu dekat? Ekspedisi utara ini, ekspedisi utara itu. Kamu dan aku berbagi perasaan yang sama. 300 tahun yang lalu, kami gagal menaklukkan Devil Dome Utara. Ajaibnya, kami diberi kesempatan lagi, jadi kali ini, kami harus berhasil menaklukkannya. Benar. Namun, Hamel, itu tidak mungkin hanya dengan kita berdua. Meskipun Anise secara ajaib memberdayakan saintes baru, itu masih belum cukup. Itulah yang terjadi 300 tahun yang lalu, dan demikian pula sekarang. Meskipun orang-orang kunci yang bertanggung jawab untuk mengambil kepala Raja Iblis adalah sejumlah kecil elit, Anda diberi ruang untuk fokus pada Raja Iblis karena kekuatan benua bergulat dengan dan menghalangi pasukan Raja Iblis. Eugene tidak menyangkalnya. Memang benar bahwa Vermont dan yang lainnya adalah kunci pertempuran melawan Raja Iblis dan Iblis tingkat tinggi Helmut, tetapi tentara sekutu juga memainkan peran kunci dalam beberapa pertempuran di Helmut. Kita membutuhkan kekuatan militer untuk menaklukkan utara. Hamel, izinkan saya memberi saran. Apa? Kamu ingin aku menjadi kepala keluarga Leonhardt? Nah, apakah memang ada kebutuhan untuk itu? Keluarga ini menghargai identitas mereka sebagai keturunan Vermont hingga inti mereka. Jika ada kebutuhan, seluruh keluarga akan segera bangkit dan bersiap untuk perang. Saya tidak berbicara tentang Leonhardt, Hamel. Saya berbicara tentang Anda menjadi Kaisar Kill. Puff. Eugene memuntahkan air dingin yang diminumnya setelah keluar dari kamar mandi. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apa yang baru saja Anda katakan? Bukan tidak mungkin. Bahkan Molon menjadi raja suatu negara, jadi mengapa kamu tidak bisa menjadi raja juga, Hamel? Tidak, tapi, ini. Dan jika Anda tidak mungkin naik tahta sebagai Kaisar Kill, bagaimana dengan Paus Kekaisaran Suci Yuras? Saya tidak berpikir tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi Paus. Jika ada, itu seharusnya lebih mudah daripada menjadi Kaisar Kill. Eugene, kamu membawa pedang suci bersamamu. Selain itu, Anise, saintes dari 300 tahun yang lalu, serta Christina Rogeris, saintes saat ini, mendukungmu sepenuhnya. Petik 1. Bayangkan ini. Bayangkan Anda memegang pedang suci yang bersinar dan orang suci mengikuti di belakang Anda dengan 8 sayapnya terbuka. Jika Anda ingin menjadi paus, siapa yang akan mempertanyakan legitimasi Anda di negara fanatik itu? Tempes. Ada benarnya. Eugene secara singkat membayangkan dirinya sebagai paus. Dia akan mengenakan jubah putih bersih, mahkota emas di kepalanya, dan berdoa dengan senyum suci. Wow! Dia tidak bisa membantu tetapi ingin muntah. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tentu saja, itu adalah kemungkinan, tetapi Eugene tidak bisa tidak berpikir bahwa dia akan membuat terlalu banyak subjek Yuras jatuh ke neraka sebagai paus. Saya tidak bisa, saya tidak mau. Mengapa? Aku yakin aku bisa jika aku mau, tapi, aku tidak mau. Apakah kamu tidak menginginkan kekuatan dan otoritas seorang raja? Ya, tidak, saya tidak membutuhkannya. Eugene berpakaian sendiri, mengabaikan ocehan Tempes. Menengok ke belakang, dia bisa melihat Gargit menuangkan mata air panas ke otot lengannya. Eugene meninggalkan kamar mandi sambil menggelengkan kepalanya karena tingkah misteriusnya. Christina dan Mer sepertinya belum keluar dari kamar mandi, dan Eugene sejenak berpikir untuk pergi ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi dia masih merasa agak panas dari tadi. Akhirnya, dia mengenakan jubahnya dan meninggalkan mansion. Salju masih turun. Meskipun cuacanya tidak optimal untuk berjalan-jalan, sangat cocok untuk mendinginkan diri setelah berendam di sumber air panas. Eugene mulai berjalan tanpa tujuan tertentu. Ada banyak orang, atau lebih tepatnya ksatria di jalan, meskipun mereka tidak repot-repot memakai baju besi mereka saat berada di dalam benteng. Para ksatria mengenakan seragam yang berbeda, dan setelah berjalan sebentar, Eugene menyadari bahwa dia sedang melangkah melalui zona yang ditugaskan ke Kill. Seolah ingin memamerkan kekuatan kekaisaran, Kaisar Kill telah membawa para elit dari 3 ordo ksatria yang berbeda. Ksatria Naga Putih, dipimpin oleh Alcester, sejauh ini adalah yang terbaik dari ketiganya, tetapi ksatria Elang Hitam dan ksatria Pedang Perak juga tidak bisa dianggap enteng. Mereka yang memiliki sayap hitam terukir di dadanya adalah anggota Black Eagle. Mereka memandang Eugene dengan mata waspada dan penasaran, tetapi tidak repot-repot mendekatinya atau berbicara dengannya. Hal yang sama berlaku untuk Eugene, dia tidak punya alasan untuk mendekati mereka. Meskipun tatapan mereka sedikit mengganggu, dia mengabaikan mereka dan berjalan melewatinya. Setelah berjalan sedikit lebih lama, dia melihat orang-orang mengenakan pakaian warna-warni, tidak seperti para ksatria. Tentara bayaran. Dia tahu bahwa beberapa kelompok tentara bayaran yang sebanding dengan perintah ksatria telah datang ke Lehain juga. Melihat mereka berada di dekat ksatria Kill, mereka tampak seperti tentara bayaran yang beroperasi dari Kill. Eugene khawatir beberapa tentara bayaran akan melupakan tempat mereka dan berkelahi, tetapi untungnya, hal seperti itu tidak terjadi. Di satu sisi, itu wajar saja. Tentara bayaran tidak semuanya idiot, dan mereka yang tergabung dalam kelompok besar sangat disiplin, dalam beberapa hal bahkan lebih dari perintah ksatria. Setelah beberapa saat, Eugene berjalan setengah jalan di sekitar kastil. Ini.
Itu cukup jelas. Sama seperti kaisar kekaisaran Qil yang tinggal tinggi di kastil, orang-orang kekaisaran diberi bagian yang dekat dengan kastil. Di sisi lain Qil adalah zona milik Yuras. Yujin menoleh ketika dia merasakan tatapan mengintip ke arahnya. Dia bisa melihat ketakutan di mata mereka, dan dia tahu kenapa. Mereka yang bersembunyi di gang dengan waspada mengawasi Yujin adalah penyelidik Maleficarum. Yujin tidak mengenali wajah orang-orang yang mengenakan jubah merah, tetapi dia bisa menebak dari tatapan mereka siapa mereka. Mereka pasti selamat dari sumber cahaya. Dia telah membunuh beberapa, tetapi tidak semua. Yang beruntung mungkin masih hidup dengan luka-luka itu, sedangkan yang benar-benar beruntung entah bagaimana berhasil tidak bertemu Yujin sama sekali. Apa yang kamu lihat, bajingan? Yujin telah merasakan banyak tatapan dalam perjalanannya ke sini, tetapi dia tidak pernah merasa perlu untuk berbicara. Namun, kali ini berbeda. Dia mengambil inisiatif, dan ketika dia memelototi mereka, para penyelidik melompat mundur karena terkejut dan menghilang di suatu tempat di sepanjang gang. Untuk apa kau menatapku seperti itu? Gerutu Yujin sebelum berbalik dan pergi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba merasakan kehadiran yang aneh di belakangnya. Bang! Saat dia menoleh untuk memeriksa sumber dari perasaan aneh ini, sebuah suara renyah mengagetkannya. Dia tersentak untuk menemukan salah satu inkuisitor dari sebelumnya tergeletak di tanah, dengan kepala terbentur. Apa ini? Yujin melirik ke gang tempat para inkuisitor melarikan diri, tetapi orang yang dia lihat di sana sama sekali bukan seseorang yang bisa dia harapkan. Yujin ingat dengan baik bahwa dia telah memotong semua anggota tubuhnya, tetapi itu tidak menghentikan Hemoria untuk memegang leher penyelidik, menggunakan lengan yang dia peroleh entah dari mana.